Siapa lagi yang akan diamankan, Mas? Keras karena untuk Kufra sendiri bisa dibilang sekarang udah diamankan karena tadi Atlasnya udah langsung di ban, tapi setidaknya dengan Kufra pun bisa langsung open map, dengan Tyrant Reverse bisa langsung nabrak, bisa langsung menginisiasi bouncing ball. Tapi untuk sekarang ada Cyclops yang langsung diambil. Nah, pertanyaannya cuma satu. Apa itu? Ini Cyclops akan menjadi support Iya. atau jadi hyper carry? Atau core-nya. Iya. Soalnya kita juga tahu kan untuk di patch yang sekarang Cyclops itu sudah di refarm ya, di rework dan juga di buff dari damage-nya yang benar-benar sakit banget sekarang. Dan ya walaupun banyak juga dijadiin support, tapi kan kalau misalkan ngomongin ini ya, hero crafting. Apa tuh? Apalagi Suns tuh bisa dibilang salah satu player yang kayaknya untuk semua hero dia bisa sih. Nggak tahu, kalau main tank aku nggak tahu sih, belum pernah lihat. Tapi dia pernah pakai tank, cuma untuk jago nge-tank kayaknya enggak ya. Lebih ke hero-hero core dia tuh semua bisa. Tapi ya untuk Suns sendiri apabila nih kalau emang dipakein dengan Cyclops-nya nih ya, dengan planet attack-nya, 5 planet akan langsung dilemparkan dengan movement speed yang bertambah juga. Ada coveran-coveran juga dari rekan-rekannya. Akankah dia menjadi sangat menggila seperti di game yang pertama? Tapi kalau lama-kelamaan, untuk late game-nya, akankah Roger berbahaya tadi dari sisi gameplay awal? Benar. Atau aku pengen sih sebenarnya dia main Lancelot sih sebenarnya. Aku pengen banget lihat dia main assassin. Entah Lancelot, Hayabusa, apapun dah. Pokoknya hero assassin. Kalau jujur ya, aku pengen lihat dia main Hanzo assassin. boleh? Enggak Hanzo juga sih sebenarnya. Enggak Hanzo juga, baik. Ya udah sekarang kita lihat udah ada Aurora yang sekarang masih shadow pick aja, belum benar-benar diamankan. Masih berpikir keras. Luyi terbuka. Cecilian kah yang akan langsung diamankan? Oh, Paramis masih shadow pick. Udah ada Akai juga yang langsung di shadow pick aja, tapi di sisi yang berbeda sekarang malah Hilda. Nih kita masih berpikir keras aja mereka ya. Tapi yang akan diamankan Oke, Hilda dan juga Lunox. Hilda tank seperti di hari pertama game 1 ya. Iya, game pertama ya. Dengan dia pakai talent 3, bukan pakai talent city, bukan pakai talent 1. Dan last pick ya, apakah lebih ke arah core untuk di mid atau justru malah support tambahan? Kita akan masih menunggu dari tim Onyx. Kalau misalkan aku sih jujur pengen banget assassin dah. Assassin. Kalau marksman sih masih ada, ya masih ada Kari, masih ada Bruno, cuma nggak gesit gitu loh. Bukan hero Suns banget lah, yang harus memainkan jari jemarinya. Suns itu ibarat loh. Harith ya. Ternyata, oke. Hypercore Harith. Atau belum. Bentar. Sunnya sekarang menggunakan Chow, belum. Oke. Oh, udah diganti. Oke, itu dia. Harith. Core hyper carry Harith. Kita lihat aja kemarin. Kemarin di Gutan Alpha mencoba ya untuk menggunakan hyper carry Harith, tapi bisa dibilang belum berhasil. Untuk Onyx kali ini akankah mereka berhasil mendapatkan poin kemenangan 2-0 secara langsung, ataukah nantinya akan berimbang menjadi 1-1 setelah direbut oleh Genflix Aerowolves? Yes. Dan kita akan langsung melihat juga dengan draft seperti ini, Hilda kembali lagi menjadi core tank. Walaupun aku nggak tahu ya, aku sudah sempat ngebahas juga kurang suka kalau Hilda tank ya. Entah kenapa, karena lebih sakit aja kalau dia di side dengan damage yang udah diperkuat juga. Stat kalau 8 entah dari assist atau kill itu akan nambah damage-nya juga. Oke, kalau begitu sekarang kita menuju saja langsung ke Land of Dawn untuk melihat pertandingan di game yang kedua, di match yang pertama dengan skor sementara 1-0 untuk kemenangan Onyx Esports. Welcome to Mobile Legends. Jadi bagian tengah udah ada Groot dengan Parsha, lalu ada Watt dengan Roger dan juga Clay menggunakan Lunox serta dengan 2 hero lainnya. Yes, dan di mid lane-nya dari Suns lebih milih untuk membersihkan minion dulu, tidak mengamankan untuk buff-nya karena juga agak sedikit lama dengan bantuan support. Yang mereka pilih adalah Cyclops. Oh, itu dia Dragon Moruso kan? Tail. Wih, Moruso kayaknya bro. Maurus langsung aja kita Dengan lihat red udah ada buff 3 ya. hero yang bersamaan, tapi Parsha seorang diri aja. Groot akankah ada yang langsung nge-backup? Dapat blue buff-nya. Sama-sama dapetin blue buff dan meninggalkan satu servant kecilnya. Fredo sendirian di arah atas mencoba untuk sedikit membuka mapnya, sama-sama mendapatkan blue buff. Yap.
Walaupun ini akan menjadi PR kalau blue buff kecilnya nggak dimatiin ya. Nggak nongol-nongol lagi. Ayo, oke. yang kecil dihilangin biar nanti bisa nongol lagi 2 menit ke depan. Sementara itu untuk Fredo harus balik lagi. Akankah kali Red ini? buff yang mau diambil kayaknya. Hmm. Sama Groot, oke. Dan di arah atas dari Midgard-nya juga harus recall. Boleh Kojul sedikit lihat ke buff birunya Genflix nanti ya. Kalau sempat, aku pengen lihat apakah itu buff kecilnya masih ada. Masih ada tuh kan. Nah ini menjadi PR juga untuk tim Genflix Arrowhawk. Kalau di 2 menit ke depan, itu nggak akan langsung muncul buffnya. Dan sudah ada Zaman Force, First Blood yang mengejar seorang Rasi. Mencoba untuk maju lagi ke arah seorang Groot yang sekarang. Dan masih belum ada yang sadar Genflix Arrowhawk. Tidak ada yang sadar akan hadirnya si kecil servant di arah atas mereka. Ayo si kecil tolong digebukin itu agar 2 menit ke depan bisa langsung aman lagi blue buff-nya. Sementara itu Watt masih melakukan farmingan juga di bottom lane. Itu malah ilmunya lewat loh. Ayo Parsha itu ngelihat. Parsha kamu nggak mau nge-damage apa gimana? Itu cuma diliatin aja dengan wings by wing malah dia pergi ke sisi yang berbeda. Wah ini gokil sih. Ini bakal kocak banget sih kalau misalkan mereka benar-benar nggak sadar. Dan blue buff dari Onyx Esports akan kembali lagi ke tangannya Suns. Dan baru sadar. Oke. Di menit 2:24 akhirnya Fredo sadar dan langsung diamankan servant kecilnya. Wah, ini kalau misalkan Genflix Arrowhawk tetap dengan buff biru dari Onyx Esports gak akan jadi masalah harusnya. Kalau misalkan mereka mau ngerusuh lagi karena waktunya, timingnya mereka tahu. Tapi di arah atas Midgard sekarang dan mungkin akan langsung berubah menjadi naga dan Zaman keluar Force yang map gak bisa di-hit sama seorang Sunset dan Lunox di arah bawah dapetin 1 point kill dan mungkin akan di zoning. Dan ini aku bilang walaupun Rian sudah mulai nge-zoning juga, sudah mulai tahu posisinya, ada Federal Strike. Dan apakah yang akan dilakukan? Mau di-reset kah? Teriset, ada Rian. Langsung Ada ke reset aja, langsung ke reset. Tapi Harid udah langsung di zone, hadir dan sekarang sepertinya akan langsung diamankan aja oleh Harid. Tapi di sisi Ada yang Fredo. berbeda, udah ada langsung Hilda, diamankan. mama ngamuk yang gak dikasih uang bulanan. Harus mundur lagi masuk ke dalam rerumputan. Yes, dan Turtle sudah mulai langsung di zoning. Tidak ada retribution sekarang dari seorang Rasinya. Dan reset, terkena 2, Zaman Force. Dan tiba-tiba ada Bokaremo di sana. Sakit Tapi lihat banget, dari Bos. Turtle sekarang juga Clay-nya mencoba mengamankannya. Dan langsung diamankan Ini oleh Will Dragon. Boots-nya yang berhasil Cyclone mengamankan Eye. Turtle. Dan langsung hilang 4 orang. Wow, this is disaster. Dan mungkin akan wipe out. Wipe out kah? Kita lihat aja udah ada sedikit absurd yang langsung bisa mengamankan masih pergerakan bisa cabut. dari Fredo. Untungnya dia bisa kabur untuk sekarang. Hampir terwipe out Genflix Arrowhawk. Tapi anti-match again and again dia datang, dia masuk ke dalam lane yang dimiliki oleh Fredo. Harusnya di menit 4:22 42, ya. Harusnya sekitar 4:20-an pokoknya. Groot mencoba menjadi burung tapi nggak bisa bro. Distance bro, ada Fredo. Sakit banget, Mau tapi dipacul kah? Ada hati-hati. Downer juga. Sudah Hati. menit 4 masih belum muncul untuk buff birunya. Wah ini, aduh. Oke, Wow. Dragon Tail sudah langsung dikeluarkan aja, tapi ini dia replay by Axe. Kita lihat aja bagaimana Itu buffnya. Serpent kecil tidak ada yang langsung mau memukul. Dicuekin, benar-benar dicuekin di sisi sana sendirian. Tapi terdengar double kill, ternyata Roger berhasil untuk mendapatkan, akan kayak ini menjadi korban ketiganya. Tapi Zaman Force sudah dikeluarkan juga, sakit banget, Nah, menyisakan deh. sedikit lagi SP-nya. Grab vision. Tapi untuk Dragon Tail langsung dikeluarkan aja. Yap, berhasil untuk mendapatkan Joe Midgard pergi ke sisi lainnya untuk mendapatkan Harid. Ini digocek Ih, sama Suns ya. Pak. What the heck? Sans apa Ini. Messi ya digocek. Nah tuh udah mulai begitu. muncul udah buff birunya tuh. Wow, 4 Dipacul, Chronodes, Zaman Force tidak mau Federal mundur, Strike. ada Federal Strike juga, Wow, masih ada wow, Chronodes wow, juga, wow, dan wow, bahkan wow, Freddy wow. Core Vision belum dikeluarkan, Oh tapi my Sansya masih bisa God. dapetin point kill dari seorang Hilda aja, dan langsung bersihkan di arah atas Suns dengan darah yang benar-benar low HP, tapi dia bisa survive dan dapetin point kill. Synchrovision dan juga Chronodes macam apa itu tadi nggak bisa di-lock oleh Feeder Ice Strike, malah kegocek semuanya. Tapi Hilda yang menjadi korban di saat dia tadi hadir dan mau macul ke arah Harid. 5-20 buff biru yang kedua untuk tim Genflix Arrowhawk dan buff biru untuk yang ketiga untuk tim Onyx Esports. Ini benar-benar ketinggalan satu buff. Ketinggalan, Pak. Perkara satu buff kecilnya dan Turtle-nya sekarang ini diamankan lagi untuk tim Onyx Esports. Masih ada Zaman Force, ada Retribution juga langsung diamankan begitu saja. Wattnya mencoba untuk masuk dengan menggunakan serigala dari seorang Watt. Lihat, Iron Rage. Dan Wattnya bahkan langsung down. diulti juga sama Cyclone
Cyclops ya. Mau dikejar kah sama Sans? Enggak ternyata. Enggak, Lebih ya. milih untuk cabut lagi. Ih, Feeder Ice Strike yang tadi berhasil tembang naik ke arah Sans yang menggunakan hari. Tapi apalah daya, damage-nya belum begitu besar. Tapi di bagian tengah udah ada paculan yang terjadi. Planet Attack dikeluarkan. Tapi Zaman Force kali ini langsung dikeluarkan lagi. Siapa yang akan menjadi target? Belum bisa What the ditumbangkan sejauh ini. What Benar-benar the heck? Sans menggila. Apa itu, Cornet? Dia memanfaatkan situasi yang ada. Walaupun dia low HP dan dia masih ada absorb damage juga. Dan kita tahu kalau misalkan Harit semakin banyak musuhnya. Dan Ya. dia ada Zaman Force juga. Dan dia bisa Chrono Dash dengan sangat amat leluasa. Tidak ada yang ngelock dia. Itu akan menjadi kenikmatan duniawi untuk hakiki. seorang Sans. Sans. Benar-benar dari tadi mempertontonkan kita sebuah keajaiban ataupun kecepatan tangan yang benar-benar di luar batas normal. Tapi what, this is yang berbeda dengan Lycan Pawns-nya. Mencoba untuk langsung ya farming terlebih dahulu, mengumpulkan gold, mengumpulkan item demi item guna bisa memberikan damage yang sangat besar kepada tim Onyx Esports. Boleh lihat sedikit item, Kojul? Itemnya nih, Kojul ganteng. 3, 2, 1, let's go! Aku pengen lihat mungkin dia mau bikin... sebelum kita lihat item, kita akan melihat ini untuk statistik Ya. dari support-supportnya Clay dan juga Drian ya. Wah, ini sampai sejauh ini juga Suns-nya belum ter-takedown. Kalau sampai di game kedua ini dan mereka berhasil memenangkan 2 game, waduh, nggak ada di takedown sama sekali ini ya. Dan blue buff ketiga milik Genpik Arrowwolf harus direlakan dan diikhlaskan menjadi milik dari Onyx Esports. Biasa aja. Waduh. Darren Revenge, Zaman Force juga akan Fredo-nya sekarang. Kita lihat damage turretnya dan langsung bisa. begitu saja dari seorang Cyclops-nya. Masih ada Pedastrik juga dari Rahasia sekarang. Masih ada Naga Dari dikeluarkan Immobilize. dari seorang Yuzongnya. Tapi damage dari seorang Sans-nya terlalu Godlike. besar. Godlike lagi-lagi belum pecah telurnya. Masih 708. Mana nih item nih? Aku penasaran deh item dari Sans. Apakah Item dia langsung dari full Sans? damage? Dia harusnya bikin concentrate sih. Atau dia bikin item slow. Oh, bikin item slow. Dia OTW. mau bikin Ice Queen One ya. Dia nggak butuh concentrate guys. Untuk mengambil turret. Tadi kita lihat untuk di bottom lane, outer turret udah hilang, inner turret juga udah hilang. Menyisakan inhibitor turret ataupun base turret yang sekarang kita kenal akan tidak mengenai siapapun ternyata Cornet. Masih santuy lagi, masih balik lagi. Fredo di sisi yang berbeda juga, tapi Tyrant Revenge kali ini akankah langsung nabrak? Iya bener banget, bouncing ball udah dikeluarkan tapi dia pergi menjauh. Belum mau memaksakan keadaan. Balik lagi keadaan untuk sekarang, kembali nge-slow lagi. Udah ada 1 NOD, Knuckle of Duren yang diambil oleh Groot. Yes, Knuckles of Durance ya. Dan di arah Fredo di sana menunggu untuk buff birunya muncul. Terran Revenge belum terkena siapapun. Udil yang sudah pindah ke alter ego selalu muncul ya di atas kepalanya Rasi. Federal Strike hanya untuk membersihkan minion saja. 29 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Dark. Dan benar-benar di arah bawah Rasi dan Dragon anti-mage hanya untuk mengusir saja. Agak sedikit miss kayaknya di sana. Siap. Mau nendang ke belakang malah nendang ke depan. Dan 14 detik lagi untuk Lord akan muncul. Diusir ya, tapi Tyrant Revenge kali ini udah di-charge juga. Kemanakah arah perginya, ternyata dilepasin. Tapi masih recall-nya Pak. Recall dengan bendera EVOS Legend ya. Aduh, Sans ya. Gilang, aduh. Ya ampun. Tapi Lordnya kali ini sepertinya nggak ada kontes yang akan dilakukan oleh Game Pick Awal. Tapi ternyata Fredo langsung datang di Ada sisi yang Rendri, berbeda. ada Rendri, dan langsung diamankan Fredo-nya sekarang. Dan langsung dikembangkan begitu saja Legendary oleh Legendary. Saya lihat Midgard-nya juga naganya sekarang tiada anti-mage juga Dwarf Dragon kah? Oh my Tidak ada God, masih cooldown dan Dragon langsung Tail. one more hit lagi. Jet Kundonya berhasil mengamankan seorang Yuzongnya. Tersisa 3 sekarang posisinya. Dimajuin, dimajuin. sama-sama Dimajuin. Sangat santuy banget anaknya. Langsung mati dengan kematiannya. selesai. Lagi mau double kill. Enggak ternyata, enggak sampai. Bahkan di Fontaine aja dikejar sama seorang Sans. What happened? Ini benar-benar kesel banget dari seorang Sans. Enggak santuy banget mainnya walai. Santuy itu salah halaman rumah San. Gila, Itu halaman gila, rumah gila, orang gila, San.
Feeder Riser dikeluarkan guna untuk langsung mengusir wave minion yang masuk. Tapi inilah dia. Dia Udah ada zaman dikeluarkan Force. lagi nih. Dia ada zaman Force maju lagi sih gue yakin. Maju pasti udah nggak bisa lagi dibentung sih Sans ini. Analog dia nggak bisa ke belakang Walai. Udah ke depan terus aja itu. Oke, nunggu momen sesaat lagi. Kita lihat aja akankah ada zaman Force yang langsung tercipta. Sampai mana Sans kali ini berotasi. Sampai mana dia nabrak ke arah pertahanan ini. Tapi Tyrant Race Dapat Force-nya. Langsung maju juga ke my depan. God. Tapi masih ada Ini dia. penggunaan dari seorang Clay-nya. Lihat dari Tidak seorang ada. Sas-nya. Masih mencoba untuk gocek-gocek. Krononis ke arah belakang. Dari seorang Midgard yang one more in Synchrovision mungkin. Dan langsung diamankan Legendary. begitu saja. Dan ke arah belakang. Double kill. Apakah Sas bisa untuk mendapatkan savage-nya? Oke. Belum ada zaman Force lagi. Krononis Oke. lagi. Zaman Zaman Force Force. dari seorang Sas. Dan langsung Killing diamankan spree. juga killing spree. Terbuka bebas. Recall. Onding Esports is back. Ini dia permainan yang luar biasa dengan Onding personil Esports. tambahan Sans-nya. 2-0 langsung diamankan oleh tim Onding. 2 game tidak tumbang sama